warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita bertemu dalam acara webinar Halodoc dengan tema perbedaan cara mendidik anak laki-laki dan perempuan. Sebelum kita mulai acara hari ini, saya mau sapa dulu semua teman-teman yang hari ini sudah bergabung dalam webinar kali ini. Halo, perkenalkan saya Mega Valentina yang akan memandu acara pada pagi hari ini, dan tentunya juga hari ini kita akan seru-seruan. Kita akan banyak sekali membahas tentang perbedaan cara mendidik anak laki-laki dan juga anak perempuan. Tapi ini sebelum kita masuk ke acara atau tema hari ini, mungkin juga buat peserta webinar kali ini sudah tahu ya, memang sangat spesial karena memang Halodoc ini bisa dibilang sekarang adalah bantuan nomor satu ketika kita sedang membutuhkan segala jenis-jenis jasa-jasa yang berhubungan tentang kesehatan. Karena memang aplikasi Halodoc ini adalah aplikasi kesehatan terintegrasi yang berbasis online yang menyediakan solusi kesehatan lengkap dan juga andal untuk memudahkan kita mendapatkan akses kesehatan. Nah, seperti video-video yang tadi sudah disaksikan oleh teman-teman peserta webinar, memang aplikasi Halodoc ini dilengkapi dengan fitur utama, yaitu dengan chat dengan dokter, yang memang kita nggak cuma bisa chat aja, tapi juga memungkinkan pasien untuk chat, video call, atau mungkin voice call dengan dokter yang berpengalaman, terpercaya, dan juga berkompeten pastinya, dan juga sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh teman-teman peserta webinar. Misalkan butuh spesialis anak, atau mungkin spesialis yang lain, atau mungkin dokter umum, semuanya bisa dicari di aplikasinya Halodoc. Dan tidak cuma itu, jadi memang Halodoc ini sangat membantu terutama untuk teman-teman yang sekarang semasa pandemi ya, butuh suplemen, butuh vitamin, terus juga mungkin butuh obat, karena memang semuanya bisa didapatkan dengan cepat dan juga aman, dan juga nyaman, dan bisa diantar langsung ke tempat dengan ojek online. Jadi memang di masa-masa pandemi seperti sekarang, Halodoc sangat membantu untuk masalah kesehatan kita semua. Dan tentunya juga pasien juga bisa upload resep fisik ke aplikasi, dan tentunya juga bisa buat janji rumah sakit, visit a hospital, yang memungkinkan pasien untuk membuat janji temu dengan dokter dari handphone, sehingga nanti ketika sampai di rumah sakit, nggak perlu ngurusin administrasi yang cukup panjang biasanya, terus nggak usah ribet ngurusin ini itu juga gitu kan. Biasanya kalau ibu-ibu capek gitu ya, aduh kayaknya banyak banget yang diurusin di rumah, masa sih sampai rumah sakit harus ngurusin lagi. Nah kalau ini nggak perlu ya, karena semuanya bisa dibuat lebih mudah, lebih aman, dan juga lebih nyaman pastinya ya dengan masa-masa pandemi seperti saat ini. Nah untuk hari ini memang nanti akan ada 2 materi yang akan disampaikan. Jadi nanti materi pertama ini akan disampaikan oleh Kak Fertisari Pusparini MPSI. Jadi beliau ini nanti akan memberikan materi tentang perbedaan anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah nanti kita juga akan ngobrol, sharing. Nanti teman-teman peserta webinar juga bisa mengajukan pertanyaan tentunya. Nanti akan ada Kak Seto sahabat anak, ada Dr. Seto Mulyadi SPSI MSI. Nanti juga beliau akan memaparkan dan juga menjabarkan tentang perbedaan cara mendidik anak laki-laki dan juga anak perempuan. Karena seperti yang kita tahu ya Bun, biasanya suka ada bahasa-bahasa, kenapa ya kalau anak laki-laki gini, kalau anak perempuan gini, kalau anak aku nggak gitu tahu. Akhirnya jadi berantem mungkin sama temannya karena ngerasa kayak kok anaknya dibanding-bandingin sih, padahal mungkin memang dari sananya ada beberapa perbedaan yang lebih fokuskan untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Misalkan anak perempuan lebih di otak kiri kah, atau mungkin anak laki-laki di otak kanan. Terus juga cara mendidik yang benar, yang lebih tepat, yang memang mungkin masih suka bingung sebenarnya gimana sih cara mendidik anak laki-laki yang paling benar itu. Apakah betul dengan harus bermain sesering mungkin dengan ayahnya, atau mungkin nggak boleh terlalu dekat dengan ibunya, atau gimana. Banyak kan akhirnya mitos-mitos yang beredar di masyarakat, dan akhirnya membuat mams zaman sekarang bingung, aduh kira-kira cara mendidik yang tepatnya seperti apa ya. Nah nanti akan kita bahas ya bersama Kak Ferti dan juga Kak Seto. Nah tapi nih sebelum kita mulai acara hari ini juga kalian ingin menyampaikan terlebih dahulu, nanti kita akan ada sesi Q&A juga, dan tentunya akan ada hadiah untuk penanya terbaik. Nah caranya seperti apa? Gampang. Jadi nanti tinggal bertanya saja, dan nanti juga akan dijawab setelah 2 sesinya berakhir. Nah, terus jangan lupa juga nih, untuk peserta webinar kali ini, Bapak dan Ibu bisa langsung update kegiatan hari ini dengan posting di sosial media masing-masing. Boleh di Instagram masing-masing, boleh Instagram feed, atau mungkin mau bikin Instagram story, atau mungkin mau bikin Instagram Reels, juga boleh loh ya. Karena memang masing-masing ini akan mendapatkan hadiah
Jadi kita punya hadiah smartwatch dan juga ada 2 voucher belanja Rp100.000 untuk review Instagram terbaik. Nah, caranya jangan lupa di-tag ke @halodoc dan juga di-tag ke event planner hari ini juga ada bdgcom_unity. Nanti bisa di-search juga di Instagram, jangan lupa di-follow juga tentunya. Dan nanti juga buat teman-teman yang nanti akan stay sampai akhir acara, nanti akan ada quiz dan juga door prize di akhir acara. Jadi pastikan nanti harus diingat banget, malah kalau bisa dicatat ya Mams ya, kan biasanya kalau nyatet pengeluaran paling rajin. Nah sekarang yang dicatat nggak uang berarti otomatis lebih nggak pusing dong. Dicatat semua untuk materi-materi hari ini karena nanti juga akan ada yang spesial. Jadi nanti akan ada voucher-voucher belanja dan tentunya banyak hadiah-hadiah menarik lainnya. Kompor listrik juga ada. Jadi pokoknya semuanya harus stay sampai akhir acara ya. Nah sebelum kita mulai acara ini kita langsung sapa saja dulu. Ini adalah narasumber pertama kita. Ada Kak Verti Sari Pusparini MPSI. Kita akan langsung sapa. Halo Kak Verti, selamat siang. Halo, selamat siang Kak. Gimana Kak Verti? Apa kabar? Baik dong, alhamdulillah. Kak Verti gimana Kak? Baik tentunya ya hari ini ya. Ya, baik juga, Kemarin. Tapi nih Kak Verti kalau gitu kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan penjabarannya juga. Karena ini yang jadi biasanya sih kalau ibu-ibu suka jadi bahan berantem ya. Awalnya sih nggak berantem sama teman-temannya. Cuman akhirnya nanti ketika udah ngobrol jadi, oh ya gitu, jadi saling marah-marahan. Gara-gara nanti ada perbandingan antara anak aku gini loh, anak kamu kok gitu sih? Enggak, anak aku nggak gitu. Nah, padahal memang ternyata anak laki-laki dan anak perempuan beda ya, Kak Verti ya. Kalau gitu langsung saja kita berikan kesempatannya buat Kak Verti untuk memberikan penjabarannya dan juga materi hari ini tentang perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Baik, ingin menyapa juga ya. Apa kabar? Ini ada seluruh Indonesia juga nih ya. Semoga semuanya papa mama dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat membersamai anak-anak di masa pandemi ini. Berada di rumah, tentunya kita bisa lebih banyak waktu bersama keluarga. Senang juga saya bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Saya menyapa juga untuk Kak Seto, guru dan panutan saya. Senang sekali bisa berada dalam kegiatan ini. Baik, kita akan mulai untuk materinya. Sebelumnya saya pengen overview dong buat bisa mengenal lebih jelas lagi mengenai aplikasi Halodoc. Saya yakin di sini udah pada join ya, udah punya aplikasi Halodoc-nya, sehingga bisa digunakan dong. Jadi Halodoc ini apa sih? Halodoc adalah salah satu layanan konseling online yang paling besar ya di Indonesia. Sekarang juga usernya udah banyak banget, sudah berjuta-juta. Tersedia juga tenaga kesehatan dari berbagai macam profesi dan spesialis. Jadi semua yang bertugas di Halodoc adalah orang-orang yang sudah spesialis dan sudah kompeten dalam bidangnya. Dan semua yang dikonsultasikan nanti sifatnya rahasia. Jadi jangan khawatir ya untuk mencari dokter-dokter, psikolog, psikiater yang dibutuhkan. Karena seperti saat ini kan kita kadang butuh berbagi. Silakan hubungin saja semua data Anda dan semua nanti hasil konsultasi dan rekam medisnya tidak akan disebarkan. Baik, kita akan mulai ya untuk materi saya berikutnya di perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Boleh nggak? Oke, laki-laki dan perempuan berbeda tidak? Tentu saja berbeda. Ibaratkan HP ya, secara castingan sudah jelas nih, beda banget castingannya. Nah, secara software, tentu saja juga berbeda. Tapi kebanyakan kita nggak tahu perbedaannya apa. Akhirnya kita gontok-gontokan, kok anakku gini, kok anakku begitu. Kemudian secara nggak sadar, kita punya favoritisme. Kita tiba-tiba aduh kalau punya anak pengennya yang cewek aja deh, dan lebih anteng. Atau bahkan yang cowok aja deh, karena kan bisa gini-gini. Nah, kalau nggak kenal sama anak, nanti nggak sayang, nanti penanganannya bisa keliru. Jadi kita akan lihat ya, bagaimana sih perbedaannya dan bagaimana kita menyikapinya. Mulai nih? Oke, di sini ada quote ya, the best way to make children good is to make them happy. Anak-anak ini kan usia perkembangan. Dan 5 tahun pertama adalah usia perkembangan di bagian otaknya. Tentu saja mereka perlu dibuat bahagia, supaya mereka bisa optimal dalam perkembangannya.
Kalau nggak bahagia, tertekan, aduh, kasihan banget, jangan sampai. Karena tentunya kita pengen anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang baik. Oke, kalau kita bicara mengenai perbedaan utama pada anak, munculnya di mana sih? Boleh nih? Perbedaan utama pada laki-laki dan perempuan terletak di struktur otaknya, dan sudah banyak penelitian. Sejak dalam janin, itu sudah ada perbedaan. Kalau kita MRI ya, kita tes mengenai struktur otak dalam janin, itu ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Baik dari ukurannya, itu ketika ukurannya berbeda, tentu saja fungsinya juga berbeda. Tentu saja akan menyebabkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita langsung next aja deh. Tentu saja diketahui ya, otak itu mempunyai banyak bagian dan fungsinya masing-masing. Setiap fungsi ini juga bermanfaat ya untuk bisa mengontrol bagaimana perilaku fisik, emosi, cara bergaul, kognitifnya juga. Tapi kalau kita ngomongin otak nanti rumit banget. Jadi kalau secara singkatnya, otak dapat dibagi menjadi dua bagian, otak bagian kanan dan otak bagian kiri. Otak bagian kanan adalah yang di sebelah warna biru ini ya, otak sebelah kanan ini berfungsi untuk mengatur bagian seni, bagian emosi, kreativitas, imajinasi, kemudian juga lebih mengontrol ke bagian tubuh sebelah kiri. Nah, otak sebelah kiri yang bagian orange ini sebaliknya adalah berfungsi pada bagian analisis, logika berpikir, kemudian juga penggunaan bahasa, penalaran, pada akademik seperti sains dan math, matematikanya, dan ini juga mengontrol bagian tubuh kanan. Kalau menurut penelitian, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau pada anak laki-laki, usia 0 sampai 18 tahun biasanya otak kanan yang berkembang lebih baik daripada otak kirinya. Jadi ini menjawab ya, kenapa anak laki-laki kok lebih aktif, lebih suka imajinasi, bahkan kalau untuk belajar tuh kelihatan kok nggak seperti anak perempuan. Umumnya anak-anak laki-laki itu baru mulai siap untuk belajar di usia 6 sampai 7 tahun. Jadi kalau sekarang ada pembatasan usia untuk masuk sekolah dasar, ini untuk membantu anak laki-laki lebih siap. Oke, sebaliknya, kalau anak perempuan, otak kiri dan kanannya cenderung seimbang pada masa pertumbuhan. Dan ini juga membuat anak perempuan mungkin lebih tenang dan lebih tertarik pada pembelajaran akademik. Bahkan kalau nggak diajarin, mungkin udah tertarik untuk ABC, pengen menulis, atau pengen dibacain buku. Boleh next, jadi kita akan bahas per usia. Usia bayi 0 sampai 2 tahun, tadi yang menonjol adalah pada anak laki-laki itu lebih aktif. Kemudian anak laki-laki ini kadang kurang sensitif pada sentuhan fisik. Sejak bayi pun itu terlihat anak laki-laki lebih tertarik pada objek daripada individu. Jadi ada penelitian ya, anak usia 4 bulan dikasih foto orang tuanya. Anak cewek itu lebih bisa merespon. Dia kenal dan senyum. Kalau anak cowok mungkin lebih cuek. Jadi dia agak lambat untuk bisa memahami lingkungannya. Kemudian pada usia infansi ini, pada anak laki-laki itu lebih sering muncul marah-marah. Jadi walaupun belum bisa ngomong ya, tapi sering ngamuk. Susunya nggak cukup, asinya nggak cukup, nangis, nggak bisa tidur, teriak. Pokoknya lebih banyak emosinya marah. Sedangkan pada anak perempuan itu emosinya lebih sering menangis, rewel. Di sisi lain, untuk anak perempuan lebih tenang untuk pergerakannya dan lebih sensitif di kulit. Jadi boleh ya buat orang tua
lebih sering lagi memeluk anak-anaknya, karena di sini juga perkembangan syarafnya akan bertumbuh. Next. Oke, berikutnya, ketika anak sudah bisa megang mainan nih ya, biasanya anak laki-laki akan memilih permainan mekanikal atau struktural. Jadi yang benda-benda keras, kayak pegang, Lego, pegang mainan pedang, bola. Sedangkan anak perempuan lebih senangnya memilih mainan yang lembut dan bisa dipeluk. Boneka, selimut. Cara bermainnya, kalau anak laki-laki itu mainnya gampang bosen. Jadi dia mainnya kadang tuh waktunya pendek, tapi aktif banget. Jadi kalau dapat satu benda, dapat bola mungkin ya, dia akan pukul, dia mungkin akan gigit, dia akan tendang, dia akan explore dengan benda itu, namun cenderung akan bosen sehingga mencari mainan yang lain. Berbeda pada anak perempuan, lebih bertahan pada satu mainan, dan mainnya tuh lebih tenang. Jadi kalau punya boneka, ya rambutnya yang disisirin. Kalau punya boneka, dia nggak terlalu banyak mengeksplor. Berikutnya, cara penglihatan. Jadi anak-anak ini kan akan tumbuh sesuai dengan fitrahnya ya. Kalau anak laki-laki itu kan biasanya sebagai pemimpin, pencari nafkah. Kalau pada zaman dulu itu untuk berburu. Makanya pandangan matanya tuh sempit. Dia kurang bisa melihat kiri kanan, tapi bisa lurus dan jauh ke depan. Ini kan dibutuhkan ya, kita sebutnya hunter eye. Jadi dibutuhkan untuk berburu. Ini juga yang menjawab kalau anak lagi sibuk ngerjain sesuatu, anak cowok, kita panggil atau ada orang jalan di samping dia kadang nggak ngerespon. Karena pandangannya itu fokus pada yang di depannya. Kalau pada anak perempuan, itu ekor matanya lebih panjang, dan ini berlanjut sampai dewasa. Hati-hati dengan mata wanita ya. Kita cuma lihat ke depan, tapi kita tahu di samping kiri kanan ada apa. Terlihat juga kalau di rumah, mungkin anak laki-laki sering kehilangan barang. Mama, kaos kakiku mana? Mama, handuknya mana? Dan tipe mamanya yang pintar banget nyari kiri kanan, jadinya cepat untuk menemukan barang-barang. Kemudian pada anak laki-laki agak kurang terganggu dengan suara. Kadang cuek, termasuk pada suara yang dikenal. Misalkan mamanya atau papanya panggil. Dia kadang kalau udah asik sesuatu, dia nggak peduliin. Terkesan kayak, ini anak kok nggak respon ya? Kemudian kalau anak perempuan itu kurang bisa menerima suara keras, jadi sensitif banget. Pada anak laki-laki, dia juga persepsi warnanya tuh pendek. Jadi dia lebih ke spektrum warna biru ujung. Itu lebih pendek. Kalau anak perempuan, persepsi warnanya lebih panjang. Jadi makanya dia bisa mengenal lebih banyak warna. Anak yang lebih kecil ya, kalau dibedain, ini warna hijau, ini toska. Itu bisa. Karena bagi dia itu gampang untuk mengenalinya. Kemudian kalau untuk anak-anak perempuan, di usia 2 tahun pertama boleh nih, lebih nyaman diajak bernyanyi. Dan mungkin terasa ya anak perempuan lebih cepat kemampuan nyanyinya. Dan juga anak-anak lebih senang pada suara lembut. Sedangkan anak laki-laki terkesan agak kurang peduli. Dia lebih senang suara yang lebih heboh ya. Oke, berikutnya. Usia presko. Perkembangan otak pada laki-laki dan perempuan juga mempengaruhi kemampuan bicara. Tadi kan kemampuan bicara terletak di otak kiri. Sedangkan anak laki-laki ini lebih dominan di otak kanan ya. Makanya kemampuan bicaranya bisa berbeda. 90% populasi anak laki-laki itu lancarnya di usia 4 sampai 4,5 tahun. Lancar di sini maksudnya bisa bercerita dengan jelas. Jadi ada kalimatnya. Kalau kemampuan bicara itu kan maksimal 18 bulan ya udah bisa ngomong. Tapi kalau bicara lancar, anak perempuan itu lebih cepat. 3 tahunan udah lebih bisa. Kemudian anak laki-laki itu kurang bisa multitasking. Jadi kalau dikasih kerjaan satu, ya sibuknya di situ aja. Kalau anak perempuan mungkin lebih bisa multitasking ya, karena juga nanti dibutuhkan ketika dewasa. Dengan pengasuhan anak-anaknya, jadinya sebagai wanita kan butuh mengerjakan banyak hal bersamaan. Oke. Untuk anak laki-laki, memori auditorinya lebih baik di usia presko. Jadi pesan ya buat para orang tua di usia inilah.
Tanamkan kata-kata positif, ujian, disiplin, karena ini bisa terekam pada anak laki-laki kita. Dan lebih baik mendengarnya itu di telinga sebelah kanan. Makanya ada teknik hypnoparenting, kalau pengen ngomong sesuatu ke anak, itu boleh dilakukan ketika anak lagi fokus main atau lagi menjelang mau tidur nyenyak, bisikkan di telinga kanan. Abang sabar ya. Abang, cepet ya ngomongnya. Abang, yang rajin ya bantu mama. Nah, itu kita bisa omongin. Karena memori auditory sudah berkembang. Tapi hati-hati, di sini memang agak kurang peka terhadap lingkungan, kurang empati. Jadi kadang kalau melihat saudaranya nangis, jatuh, atau melihat orang tua butuh bantuan, mungkin nggak terlalu cepat ya. Sebaliknya kalau pada anak perempuan, di sini memori visualnya sudah lebih baik. Makanya seneng kan milih baju, pengennya matching dari atas sampai ke bawah, princess. Terus kalau melihat tontonan itu cepet dia ingat, itu mama aku mau bajunya Cinderella, ininya kan biru, sepatunya warna ini, dia bisa cepet ingatnya. Anak perempuan lebih peka pada suara orang sekitar dan empati. Jadi dia kalau main itu, dia bisa memperhatikan temennya. Jadi kalau temennya jatuh, temennya terluka, dia bisa segera bantu. Dan nanti kalau dia cerita ke kita, mungkin dia bisa fokus. Mama tadi pas main, si ini jatuh loh sampai berdarah, kasihan banget. Kalau anak laki-laki cerita, itu lebih ke happy-nya. Misalkan tadi, mama aku main bola loh, si ini tuh sampai jatuh, tapi kami ngegolin loh. Jadi dia fokusnya ke kesenangan yang didapat dari bermain. Oke, boleh nih? Kita masuk ke usia sekolah. Untuk anak laki-laki, karakteristiknya ini di bagian otaknya, facial mechanical functioning-nya lebih baik, lebih menonjol daripada kemampuan verbal. Jadi implikasinya, anak-anak itu lebih aktif dan menonjol dalam pembelajaran matematika dan fisika. Di sini juga dia lebih gampang memahami kalau pembelajarannya abstrak ya, yang dijelasin di papan tulis. Tapi lebih fokusnya memang ke materi-materi matematika fisikanya. Kemudian karakteristik lain pada anak laki-laki, hormon serotoninnya itu rendah. Ini yang menyebabkan gampang impulsif, modenya senggol bacok, disenggol langsung, wah langsung heboh banget ya. Kemudian oksitosinnya rendah, ini yang menyebabkan kurang empati. Kalau cerita sama orang lain, kadang dia nggak ngeliatin lawan bicaranya. Kadang juga agak sulit memahami, menempatkan diri pada lawan bicaranya. Kemudian karakteristik lain pada anak laki-laki ada lateralisasi aktivitas otak. Jadi di sini tuh dia kalau mengerjakan sesuatu butuh mengelompokkan satu persatu. Nggak bisa multitasking, nggak bisa banyak. Jadi kasih tugas itu, kerjain dulu halaman ini, nomor 1 sampai 10 ya. Kalau udah selesai nanti lapor ke mama kasih tugas yang lain. Berikutnya kita ada sebutnya istilahnya neural rest state. Jadi di bagian otak itu anak laki-laki butuh waktu untuk mengistirahatkan otak. Ini menyebabkan kalau di sekolah atau lagi pembelajaran Zoom yang bagi dia membosankan ya, lebih banyak ngomong, itu anak mudah bosan dan akhirnya ngantuk. Dan ada lagi di sini tuh hipotalamusnya besar, menyebabkan pada anak laki-laki itu mudah marah, cepat lapar, cepat haus. Jadi kalau ngomong sama anak laki-laki, kita jangan nasihat dulu. Tapi kita nanya, ini udah kenyang belum? Udah makan belum? Ngantuk nggak? Jadi kita mesti tahu dulu kondisi fisik anak. Karena kalau fisiknya udah nggak oke, itu bisa mempengaruhi emosi berikutnya. Oke, berikutnya kita akan lihat di usia anak untuk anak perempuan. Next. Oh, sorry. Ada ke-skip. Oke, jadi kita akan handle ya, bagaimana menghandle anak laki-laki ini. Kalau di usia sekolah, itu biasa anak laki-laki akan terlambat di motorik halus. Motorik halus itu berkaitan dengan cara memegang pensil, menggambar, mewarnai, menggunting. Jadi ini kita perlu latih lebih baik. Kadang itu kelihatan anak laki-laki tulisannya lebih berantakan, kayak cacar ayam.
lebih nggak terarah, lebih nggak rapi kalau menggambar atau menulis. Jadi kita perlu latih juga untuk motorik halusnya. Dan catatan karena anak ini kan senangnya sambil bermain, jadi kita pakai media. Bukan dengan suruh anak, yuk ini kita belajar huruf A, satu halaman A semua ya, bisa bosan. Jadi kalau untuk motorik halus ini bukan langsung dengan menulis ya, tapi banyak metode. Misalkan kayak meronceng, jadi ada tali, ada manik-manik, kita suruh masukin atau bikin di rumah. Ada tali sama sedotan dipotong-potong, suruh anak masukin satu per satu. Kemudian untuk mengembangkan juga kemampuan anak di sini, ciptakan lingkungan belajar dengan banyak buku. Walaupun kelihatan ketertarikan pada akademiknya nggak menonjol, tapi kita ciptakan lingkungan yang nyaman itu. Jadi dia bisa lihat, oh iya di sini ada buku pilihan. Oh di sini mamaku mau baca, saudaraku mau baca. Jadi lingkungan juga bisa mempengaruhi anak-anak supaya tumbuh lebih optimal. Dan kunci berikutnya, cara belajar untuk anak laki-laki itu dengan experiential learning dan kinestetik. Kalau experiential itu adalah dia langsung mempraktekkan ya apa yang dia pelajari. Contoh kalau lagi belajar mengenai tanaman. Kalau cuma baca dari buku, itu bakal bosan banget. Jadi ajak anak keluar. Lihat tanaman. Ini loh bedanya daun pepaya sama daun mangga. Ini loh namanya daun pisang, ini loh namanya daun kelapa. Jadi itu dia akan lebih cepat menyerap karena otak kanannya akan lebih terlatih kalau sambil dipraktekkan dan dengan banyak bergerak kinestetik. Ini juga bisa menjawab kalau ada anak laki-laki tuh terkesan susah ngomong ya. Kita kadang pengen nanya perasaannya apa sih? Misalkan dia baru berantem sama temen, tapi kok dia nggak bisa cerita ya? Gimana nih cara kita cerita sama anak? Nah, kuncinya juga dengan bergerak. Jadi disaranin, ada studi kasus di suatu sekolah di Amerika, ketika guru-gurunya mengetahui adanya perbedaan anak laki-laki dan perempuan ini, kemudian ketika ada anak laki-laki yang bermasalah, agresif, marah-marah sama teman, apa yang dilakukan oleh gurunya? Gurunya ngambil bola, kemudian ngajak anaknya ke lapangan. Lalu minta anaknya lempar bolanya. Jadi saling berbagi dari gurunya ke anak, anak ke guru. Pertama cuma bahas main aja, terus nggak mainnya. Dan itu baru dibahas. Tadi kamu kenapa? Kenapa kamu sebel? Siapa yang ganggu? Apa perasaanmu? Dan ternyata dengan teknik seperti itu, anak-anak lebih bisa bercerita. Karena kalau anak laki-laki itu kan dia butuh objek media untuk bisa mengungkapkan perasaannya. Jadi boleh dipraktekkan ya buat orang tua, nggak cuma marah-marahin anak. Anaknya sering main game, nonton YouTube, kita sebel ya. Nah coba berada samping anak, tanya dia lagi nonton apa. Lalu kita bahas, apa sih yang seru dari tontonannya, apa sih yang negatif dari tontonannya. Terus kita bahas, kira-kira kita punya alternatif mainan apa ya. Jadi terlibatlah dalam kegiatan anak. Oke, berikutnya di menghandle anak, sebelumnya masih ada instruksi verbal yang singkat. Ingat ya, anak cowok itu kan dia kurang peka nih sama lingkungan, sama sekitar. Jadi kita nggak perlu nasehatin panjang lebar, bahkan ayo kamu beresin mainan. Kalau nggak diberesin nanti berantakan loh, nanti adikmu jatuh loh, nanti mama buang ya mainannya ya. Kira-kira dari kalimat ini anak dapat apa? Itu bisa bubar informasinya. Jadi cukup singkat aja. Ayo beresin mainannya. Belum diberesin, mama hitung ke 5 ya. Masih belum diberesin, mau beresin sendiri atau mama bantuin? Atau enggak nanti kita hadir untuk langsung membantu. Jadi fokus saja pada tugas utama. Hati-hati ya, para mama-mama ini kan kemampuan bicaranya jauh lebih banyak daripada anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki itu bising kalau terlalu banyak suara. Apalagi suara pembicaraan. Jadi singkat, padat, jelas saja. Kemudian penting juga bagi anak untuk punya role model, tapi yang sama jenis kelaminnya. Nah, di usia sekolah ini, dekatkan anak laki-laki sama papahnya, atau ada guru laki-laki, atau ada kakek pamannya.
Karena dari situ anak akan belajar banyak mengenai peran gendernya. Laki-laki itu gimana sih? Mainannya apa sih? Dan tadi dipahami anak itu kan kompetitif, agresif. Sebenarnya di sini dibutuhkan karena anak akan jadi pemimpin. Akan dibutuhkan nanti kalau jadi pemimpin keluarga kayak membuat keputusan-keputusan. Jadi sebenarnya tuh ini kita perlu tingkatkan jiwa kompetitifnya, jiwa agresinya, tapi yang sehat. Jadi kalau kamu pengen menang, kamu bukan mukul adik, tapi kalau pengen menang, kamu berusaha. Jadi yang sehat. Dan ajarin juga empati. Bagaimana menempatkan diri pada kondisi orang lain. Oke, boleh next? Kita akan lihat dulu ya untuk struktur otak. Ini yang cukup perbedaan yang cukup besar pada anak laki-laki dan perempuan. Di atas itu gambar anak perempuan, di bawah anak laki-laki ada namanya corpus callosum. Ini tuh pada anak perempuan lebih lebar. Dampaknya apa? Di sebelah kanannya itu dapat terlihat pada anak perempuan itu pergeseran, konektivitas antara penggunaan otak kanan dan kiri itu jadinya cross. Jadi dia kiri kanan. Implikasinya dengan struktur otak seperti ini, anak tuh jadi kosong. Kalau ngomong itu bisa ganti-ganti topik. Terasa mungkin ya kalau mama-mama, kalau cerita sama anak cewek tuh kayak tadi ceritain A, lalu dia ke B, lalu nanti ke Z, nanti ke F. Nah, kita perlu peduli nih dan kita perlu dengerin. Karena bagi dia itu penting semua. Beda kalau sama anak laki-laki. Anak laki-laki itu kita sebutnya straight line. Jadi dia cara berpikirnya di satu belahan aja. Di sebelah kiri, nanti kiri. Nanti sebelah kanan. Jadi kalau implikasinya anak laki-laki kalau punya masalah, habis berantem sama mamanya, habis dimarahin, itu emosi otak kanannya dulu, itu kan dampaknya ke otak kanan. Tapi kalau dia lagi punya tugas, punya pekerjaan, dia bisa mengabaikan emosinya dan fokus dulu sama pekerjaan. Karena bagi anak laki-laki itu bisa dibedakan kedua fungsi ini. Jadi kalau sama anak laki-laki juga ngomongnya, mereka maunya to the point. Kamu cerita ini masalah nih. Ternyata kita lagi pandemi, nggak boleh keluar. Nah, solusinya apa? Jadi dia pengennya to the point aja untuk solusi. Bedanya kalau kita sama anak perempuan ini kadang dia cerita hanya untuk mendapatkan empati atau didengarkan. Jadi nggak perlu kasih solusi. Anak sebenarnya dia tahu solusinya apa, cuma lagi butuh ekspresi aja. Jadi bisa dipahami ya dengan perbedaan struktur seperti ini, jangan disalah-salahin. Nanti nyalahin anak cowoknya, kok nggak empati sih? Mama udah jelasin, udah pernah ceritain, kok nggak denger? Atau mungkin nanti komplain sama anak perempuannya, kok nggak jelas sih? Gitu. Karena anak perempuan dengan seperti ini, dia jadinya sering terombang-ambing. Logika berpikir, aku harus jaga kesehatan. Tapi emosiku, aku pengen main sama teman, aku masih pengen ketemu sama dia. Jadi itu yang kadang bikinnya berantem di bagian otaknya. Oke, next. Demikian karakteristik untuk usia anak sekolah. Lebih jelasnya ya, di konektor syarafnya itu lebih kuat di bagian lobus temporal. Jadi implikasinya nih penyimpanan memorinya detail. Jadi kan terasa ya kalau perempuan itu dia bisa ingat tahun lalu apa kejadiannya, pernah dimarahin, pernah ditegur, aku udah pernah pakai baju ini, atau temenku tuh bajunya udah pernah dipakai loh. Itu dia cepet banget bisa mengingat memori-memorinya dalam jangka waktu panjang juga. Kemudian bisa mendengarkan dengan baik dan bisa mengenali perbedaan nada suara. Dengan kemampuan seperti ini bagus kalau di sekolah, dia bisa untuk nyatet apa yang didiktekan sama gurunya, karena memorinya lebih panjang. Kemudian untuk anak perempuan, hipokampusnya lebih besar, jadi lebih menonjol di akademiknya, terutama di seni dan bahasa juga. Kemudian PFC-nya lebih aktif, menyebabkan kurang impulsif.
jadi bisa lebih tenang. Tapi hati-hati ya, bagian otak ini tuh bisa berubah. Jadi dia sudah ada fitrahnya ya, sudah ada kodratnya seperti itu. Tapi kalau kita mendidik anak keliru, simulasinya nggak tepat, itu malah bisa bermasalah. Contohnya PSC ini kan dia kalau kebanyakan main game atau nonton video porno bisa kecanduan tuh jadi bisa mempengaruhi. Yang dia bisa berpikir jernih, nanti bisa nggak berfungsi cara berpikirnya. Jadi kita perlu tahu bagaimana memaksimalkan struktur otak ini supaya perkembangannya optimal. Berikutnya di sini karakteristik anak cewek dampaknya itu agak kurang di abstrak dan fisikal. Jadi profesi mata kuliah di bidang teknik itu sebagian besar cowok ya, karena memang cowok lebih menonjol. Walaupun ada cewek-cewek yang bisa juga di bagian itu, tapi lebih banyaknya bagian abstrak dan fisikal ini di bagian anak-anak cowok, karena anak cewek agak rendah. Oke, bagaimana kita menghandle dengan karakteristik anak seperti ini? Next. Pertama, kalau di sekolah itu biasanya anak perempuan terlambatnya dalam motorik kasar, permainan olahraga. Ini bisa berbagai macam penyebab ya. Karena kita stereotip ya udahlah anak cewek lebih lemah loh soal olahraga. Jadinya nggak difasilitasi, nggak didorong. Jadinya lebih males. Sedangkan ini penting ya. Anak cewek itu kan masa lemaknya lebih banyak, bisa sudah muncul ya. Kalau anak cowok itu masa lemaknya lebih kecil daripada anak cewek. Jadi kalau anak cewek pasif, nggak mau olahraga, nah di sini muncul, aduh mama aku gendut banget. Kadang di kelas 5 atau kelas 6 ya udah komplain, aku mau diet ah. Sebenarnya itu bisa diantisipasi dengan lebih banyak motorik kasar sejak usia dininya. Kemudian untuk anak cewek, dia senang banget diapresiasi. Dan senang tadi secara visual. Jadi bisa dokumentasikan keberhasilan anak. Mungkin dia ikut lomba, dia selesai mewarnai, dia baru cerita sesuatu. Jadi kita dokumentasikan dan tampilkan itu sama anak. Jadi untuk bisa meningkatkan harga dirinya. Kemudian sosial perseksualnya juga harus dikembangkan, yaitu dengan permainan-permainan puzzle, teka-teki. Selain itu juga dalam permainan tim dan grup, anak-anak perempuan juga senang kalau dilatih melalui kerjasama dengan orang lain. Di sana nanti anak-anak akan dikembangkan cara kepemimpinan dan negosiasi. Dan untuk anak perempuan yang lebih pendiam, agak males ngomong, males olahraga, didorong supaya lebih aktif. Oke, jadi demikian dulu paparan singkatnya mengenai perbedaan anak laki-laki dan perempuan, dan kebanyakan kita akan bicara mengenai struktur otak yang terimplementasi dari apa yang terlihat ya. Di sini dari Michael Gurian ini mengatakan quote, "Full development depends on attachment and bonding." Jadi tubuh, struktur otak itu sudah otomatis, sudah genetik terbentuk. Tapi perkembangan pertumbuhan anak itu nggak cuma dari biologisnya. Selain natural, anak juga butuh nurture, pengasuhan dari orang terdekat. Hadirlah sebagai orang tua yang peduli, yang dekat pada anak, pahami kebutuhan anak, dan lebih banyak cerita. Semoga dengan demikian kita bisa mengembangkan anak laki-laki kita dan anak perempuan kita menjadi lebih optimal. Terima kasih. Terima kasih sekali, Kak Farti. Ini penjabarannya sangat detail sekali, dan ini juga dari tadi kan aku juga melihat ya, ternyata sudah banyak sekali peserta webinar kali ini, udah banyak banget moms yang akhirnya udah memberikan pertanyaan, udah banyak banget pertanyaannya, tapi kita tabung dulu ya, gak akan langsung kita jawab sekarang, karena nanti akan dijawab di sesi selanjutnya, nanti bersama dengan Kak Seto, karena memang sekarang Kak Farti bisa istirahat dulu ya Kak ya, karena kalau kita memberikan penjabaran dari Kak Farti tentang perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Nah, tadi juga udah banyak nih moms yang nanya, gimana sih sebenarnya, kan udah tahu nih perbedaan anak laki-laki seperti apa, perbedaan anak perempuan seperti apa. Nah, sekarang yang dibikin bingung adalah, jadi gimana ya ngedidiknya yang tepat, dan kapan sih sebenarnya yang paling tepat
untuk membedakan cara memberikan pendidikan kepada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, tenang aja karena nanti ini akan dijabarkan sama Kak Seto, tentunya dengan Dr. Seto Mulyadi, SPSI, MSI, atau yang kita akrab disebut dengan Kak Seto, atau yang Instagramnya juga akrab dengan Kak Seto Sahabat Anak. Nah, nanti Kak Seto juga ini akan memberikan penjabarannya tentang perbedaan cara mendidik anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi sekarang kita langsung sapa dulu aja Kak Setonya. Halo, selamat siang Kak Seto. Ya, baik. Selamat siang, Mbak Valen, Mbak Mega Valentina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Seto, sebelumnya aku ngefans banget loh sama Kak Seto dari dulu. Makasih banget loh Kak Seto, ada Kak Seto. Sekarang panggilnya bukan Kak, tapi Kek Seto. Iya dong, karena memang Kak Udah Seto kakek-kakek nih. sosok Udah yang 70 sangat tahun. Ya. manis, karena dari mulai aku dulu sebelum punya anak sampai sekarang aku punya anak, aku selalu memperhatikan karena ya banyak sekali cara-cara pendidikan yang akhirnya bisa diterapkan oleh anak gitu kan. Pokoknya aku senang sekali hari ini bisa berjumpa sama Kak Seto. Sehat terus loh ya Kak Seto ya. Ya, amin. Terima kasih. Ya. Oh ya Kak Seto, tapi ini sebelumnya mungkin mau ngobrol-ngobrol sedikit dulu kesibukannya sehari-hari gimana nih Kak Seto? Bagaimana? Kesibukannya sehari-hari lagi Oh sibuk apa? iya. Ya, ya masih apa ya, memperjuangkan terpenuhnya hak anak, menangani kasus-kasus. Kemarin juga ke beberapa kota, lalu ke NTT selama hampir seminggu waktu ada bencana di sana. Jadi ini juga siap ke beberapa tempat lagi. Intinya masih apa ya, sibuk dalam kegiatan perlindungan anak. Begitu Kak Valen. Sibuk sekali loh ya, walaupun masa-masa pandemi. Pokoknya sehat terus ya, Kak Seto ya. Ya, Dan amin. Kak Seto, Mudah-mudahan. ini juga Ya, pasti terima peserta kasih. webinar kita hari ini sudah sangat-sangat menunggu sekali pemaparan yang akan diberikan oleh Kak Seto atau kalau misalnya kita sebut nama panjangnya, Dr. Seto Mulyadi SPSI MSI. Pokoknya Kak Seto ini akan memberikan penjabaran tentang perbedaan cara mendidik anak laki-laki dan perempuan. Jadi silahkan Kak Seto. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Valen atau Kak Mega Valentina. Dan selamat siang para peserta webinar ini, juga untuk Mbak Verti Sari Puspasari MC. Saya belajar banyak dari Mbak Sari ini ya, luar biasa sekali. Nah, karena tadi teorinya saya kira sudah banyak diungkapkan mengenai perbedaan anak laki dan anak perempuan, bagaimana menghadapinya dan sebagainya. Dan saya sendiri mungkin dalam saat ini lebih sebagai praktisi yang mungkin lebih menekankan pada hak anak. Ya, hak anak ini termasuk juga tidak boleh adanya diskriminasi. Karena sekarang kita melihat bahwa anak perempuan yang dengan ciri-ciri tentu, anak laki ciri tentu, tapi kemudian hasilnya juga saling berseberangan juga. Misalnya yang biasanya untuk guru TK, untuk chef, untuk salon itu biasanya anak perempuan ya. Tapi ternyata juga anak laki-laki tidak kalah untuk melakukannya itu. Sebaliknya juga untuk kegiatan-kegiatan psikomotorik yang lebih giat, lebih agresif atau kasar misalnya, apakah mungkin katakanlah TNI dan Polri yang kadang-kadang melakukan tembakan atau dengan kekuatan fisik, itu juga bisa dilakukan oleh para perempuan. Bahkan astronot pertama Indonesia dulu juga seorang perempuan, yaitu Ibu Dr. Pratiwi pada waktu itu. Kemudian juga sekarang menjadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, sama segala macam juga bisa anak perempuan. Bahkan olahraga keras, panjat tebing dan sebagainya itu juga bisa. Nah, saya coba sampaikan saja untuk melengkapi penjelasan saya ini, dan saya mencoba untuk memampangkan materi saya di layar saya saja, mudah-mudahan bisa terlihat. Ya, baik. Jadi intinya perbedaan cara mendidik anak laki dan perempuan. Mungkin saya akan berikan gambaran utamanya tadi di samping apa yang sudah Ibu Verti Sari Puspasari, mungkin saya sedikit tambahkan, tapi kemudian bagaimana sebaiknya memperlakukan anak-anak ini. Kita bisa melihat anak-anak sebetulnya semua ya senang belajar, tapi juga senang bergerak,
senang berteman, berpetualang, senang menghadapi tantangan, bermain gembira, juga kreatif, ya, senang mencipta dan sebagainya. Nah, kita juga menyadari dunia anak adalah tetap dunia bermain. Jadi mendidik mereka tetap dalam nuansa bermain. Bahwa nanti ada beberapa yang khusus, bagaimana anak laki, anak perempuan, saya kira tetap bisa saja. Tapi misalnya kalau dikatakan anak perempuan lebih sensitif misalnya, anak laki-laki bukannya tidak boleh menangis misalnya. Anak perempuan nggak boleh marah, bisa marah juga. Tapi sekarang bagaimana mengelola emosi tadi dengan cara yang cerdas, dengan pola asuh yang tepat juga. Nah, mereka bermain gembira ini bisa laki-laki juga bisa perempuan, main perosotan, lompat tali, dan sebagainya. Karena bermain ini merangsang berbagai aspek perkembangan mereka, psikomotorik, psikososial, emosional, juga moral, kreativitas, kecerdasannya, dan sebagainya. Nah, ini kan ada pendapat dari Alexander Norman Geschwind bahwa hormon testosteron pada laki-laki ini dapat memperlambat laju perkembangan otak pada laki-laki. Nah, akibatnya mungkin dibandingkan perempuan yang kurang lebih sedikit hormon testosteronnya di otak ini akan lebih mudah bicaranya lebih cepat, ya. Kemudian tadi lebih akademik, ya. Mungkin kalau anak laki-laki mungkin lebih kreatif karena lebih dengan alam dan sebagainya. Nah, ini akhirnya anak perempuan perkembangan bicara lebih cepat, tapi emosinya sering dikatakan lebih labil sehingga tidak mudah ditebak. Ini kamu maunya apa sih? Marah tapi kok diam saja. Sebenarnya marah atau ngambek atau apa, atau sedih dan sebagainya. Ya, tetapi mudah mengekspresikan isi hatinya karena kemampuan berbicaranya juga lebih lancar dan secara fisik cenderung membandingkan. Jadi saya harus lebih langsing, saya harus lebih kulitnya lebih mulus, mungkin pahanya tidak boleh terlalu besar dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini tentu ucapan-ucapan dari bunda, dari ibu atau mama itu jangan sampai misalnya mengeluh, misalnya yang lebih gemuk, ya, dan sebagainya di depan anak, karena anak akhirnya juga hanya terpaku pada masalah fisik itu saja. Untuk anak laki-laki memang cenderung lebih agresif secara fisik, kemudian juga sulit berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Tadi karena kemampuan berbicara, perbendaharaan katanya juga terbatas, sehingga diperlukan kemampuan untuk dialog dengan kata-kata yang jelas, kesabaran dari orang tua di dalam membimbing, ya, karena tidak mudah secara mengungkapkan tadi kata-kata, dan juga sulit menginterpretasikan signal-signal nonverbal. Jadi kadang-kadang antara marah atau diam atau senang itu tidak mudah untuk ditangkap oleh anak laki-laki, sehingga akhirnya perlu ada suatu tindakan yang lebih tegas, yang kemudian lebih dengan kata-kata atau dengan tindakan yang konkret, yang mudah diinterpretasikan oleh anak laki-laki. Tetapi itu tadi, dalam segi hak anak-anak mohon tidak terlalu dikotomikan. Kamu laki-laki harus begini, kamu anak perempuan harus begini. Mereka juga bisa saling menyeberang pada bidang yang berbeda yang kadang-kadang menjadi model laki-laki untuk anak perempuan, dan anak laki-laki juga kadang-kadang model anak perempuan bagi anak laki-laki ini. Jadi dalam hal ini perkembangan yang terjadi, pengamatan saya juga di dalam baik di dalam keluarga maupun saya mengamati anak-anak taman kanak-kanak saya, sekolah SD, SMP sampai SMA, yang saya juga membuat penelitian kecil-kecilan, ternyata banyak berseberangan. Sehingga sekali tadi bagi anak mempunyai hak untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan juga model-model yang dipersepsi oleh anak setiap saatnya. Jadi mungkin anak mengidolakan siapa, seperti siapa dan sebagainya, bisa saja menerabas teori-teori yang mungkin sudah kita pelajari selama ini. Jadi dalam hal ini yang paling penting orang tua bisa menjadi sahabat anak di dalam keluarga, sehingga penjelasan-penjelasannya, kesabarannya bagi anak perempuan yang mungkin labil emosinya juga lebih tenang, lebih sabar, ya. Bagi anak laki-laki yang mungkin juga lebih agresif, lompat-lompat, kadang di tempat tidur lompat-lompat dan sebagainya, juga tidak mudah marah, nggak bisa dibandingkan, seperti adik kamu misalnya. Ini juga tidak benar. Ya, ibaratnya anak-anak mendambakan orang tuanya sebagaimana pada saat mereka di sekolah, ya, atau di taman kanak-kanak khususnya, kan ada lagu-lagu indah,
Ibu guru kami pandai bernyanyi. Jadi mungkin menjelaskannya dengan lagu-lagu indah. Misalnya anak suruh mandi tidak bisa, ayo mandi. Mungkin dengan ayo kita mandi dengan sabun wangi. Dengan nada itu akhirnya anak-anak juga bisa lebih mengikuti, menuruti ya. Kan ibu guru pandai bernyanyi, pandai bercerita, asik sekali. Kami dibimbingnya dengan setulus hati. Jadi membimbingnya bagi para orang tua juga harus lebih profesional dengan setulus hati sebagaimana para guru, khususnya guru taman kanak-kanak. Apalagi di saat pandemi sekarang ini. Anak-anak belajar di rumah saja, bukan hanya dari rumah tapi juga di rumah. Nah, ini para orang tua pegang peranan penting agar menjadi orang berguna ya. Jadi dalam keluarga mohon ciptakan nuansa pendidikan yang lebih ramah anak. Dan istilahnya juga diganti bukan belajar di rumah tapi di rumah. Jadi penuh dengan keterbukaan, diskusi. Tadi Ibu Sari juga sudah menyebutkan perlu ada dialog ya, pembicaraan dari hati ke hati karena perlu juga penjelasan yang lebih berkali-kali ya, tidak bisa sekali saja anak langsung bisa nurut dan sebagainya. Nah, standar isi pendidikan pun kan nuansanya juga banyak ya. Bukan hanya iptek saja, tapi ada unsur etika, ada unsur estetika. Ini yang bisa ditanamkan pada anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Dan kurikulumnya juga mohon lebih berpihak pada hak anak, yaitu lebih pada kurikulum kehidupan. Jadi life skill ini itu yang lebih mendesak saat ini, khususnya bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Ya, jadi seperti kata Mas Menteri ya dalam surat edarannya bahwa penekanan belajar daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan kurikulum yang menekankan untuk sekedar kenaikan kelas atau kelulusan saja. Lalu dikasihkan belajar di rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup mengenai pandemi COVID-19. Ini tadi melalui dialog, melalui gambar-gambar, melalui lagu-lagu, dan ini tentu dibutuhkan baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Juga teori multiple intelligences dari Howard Gardner ya, bahwa ada 8 kecerdasan ya, cerdas angka, pintar matematika, cerdas kata, dan ini bisa dimiliki baik laki-laki maupun perempuan. Yang cerdas matematika ada laki anak perempuan, yang cerdas kata pandai mengarang atau berbicara bisa dua-duanya. Penyiar ada penyiar perempuan, ada penyiar laki-laki. Penulis buku juga, ahli pidato juga masing-masing saling bisa melengkapi juga. Intinya kalau ini pintar senang di laboratorium, ya cerdas bahasa atau kata ya, menguasai bahasa asing atau berpidato atau mendongeng atau mengarang, cerdas gambar, bisa termasuk mendesain, ini cerdas musik, baik main alat musik, bernyanyi atau musik tradisional. Kemudian cerdas kinestetik, nah kinestetik juga laki-laki bisa, perempuan juga bisa, yang pintar menari, yang bergerak, yang balet, yang main akrobat, yang mungkin olahraga yang cukup keras ya, bela diri juga anak perempuan juga bisa, cerdas sosial, cerdas diri, cerdas alam, yang senang pada tumbuh-tumbuhan, anak laki-laki juga banyak yang merawat tanaman, buah-buahan, koleksi sekarang ini ikan cupang dan sebagainya. Ini dimiliki oleh kedua gender ini. Jadi intinya adalah bagaimana menemukan dan menghargai potensi setiap anak yang saling berbeda, yang tidak terlalu kaku pada masalah gender. Apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Fetisari tadi sangat bagus untuk sekedar pegangan saja. Artinya kalau kemudian anak perempuan kok kebanyakan demikian ya jangan terkejut. Tapi kadang-kadang juga tidak sebagaimana itu juga tidak usah terlalu terkejut karena pengaruh lingkungan itu jangan juga sangat dominan. Anak-anak mungkin yang dididik dengan lebih tegas, lebih keras atau lebih penuh dengan disiplin itu bisa saja dimiliki oleh anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki juga. Nah, karakter seperti ini yang perlu dibangun ya. Dan ini mengarah kepada karakter profil pelajar Pancasila yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan bahwa akhlak mulia, lalu kebinekaan global. Nah, kebinekaan global ini juga bisa menghargai saling perbedaan. Jadi tidak ada dominasi, wah saya laki-laki lebih begini, saya perempuan lebih begini ya.
mungkin ada saling bersamaan juga, kemudian juga dari suku, dari ras, dari agama dan sebagainya. Lalu saling bergotong royong, perlunya dibangun kegotong royongan antara laki-laki dan perempuan juga dimulai dari dalam keluarga, kemudian juga mandiri, kreatif dan kritis. Jadi bagaimana sekarang ini yang penting anak-anak gembira dan bahagia. Gembira mensyukuri jenis kelaminnya masing-masing. Jadi saya bangga sebagai anak laki-laki, adiknya saya bangga sebagai anak perempuan, dan saling bertukar pengalaman, saling bertukar kemampuan juga, saling membantu dan sebagainya. Dan semua anak pada dasarnya senang belajar. Suasana senang belajar ini yang perlu terus dikembangkan dengan tetap melihat minatnya masing-masing, hobinya masing-masing. Jadi hobi yang kadang-kadang saling bertolak belakang dengan apa yang sudah kita temukan pada teori, itu juga sudah banyak terjadi saat ini. Apalagi di era revolusi industri 4.0 nanti juga yang duduk diam, yang lebih bermain jari ya dengan kemampuan pada IT-nya itu bisa dimiliki baik laki-laki maupun perempuan. Tapi belajar efektif adalah tetap belajar dalam suasana gembira. Jadi di dalam keluarga saat ini ciptakan yang penting suasana gembira agar anak-anak tumbuh dan berkembang lebih optimal. Keluarga yang ramah anak, yang mendampingi ayah dan bunda, model ayah dan bunda atau papa dan mama juga selalu seimbang. Karena anak perempuan juga perlu model maskulin, anak laki-laki juga perlu model feminin. Jadi perlu saling melengkapi, termasuk nanti bagaimana cara bergaulnya. Bagaimana nanti pada saat mereka berumah tangga juga sudah mengenal bagaimana ciri-ciri maskulinitas, ciri-ciri feminitas, dan sebagainya. Dengan cara mendongeng bagi anak-anak usia dini, mungkin juga anak bergerak, berolahraga, mungkin dialog bersama, ya, anak perempuan dan laki-laki duduk bersama, kemudian saling bertukar pengalaman atau bertukar informasi, mungkin juga mendapatkan penjelasan dari bunda dengan cara yang ramah anak. Intinya sahabat dan idola diidolakan dengan memberikan contoh-contoh keteladanan dan tidak harus dalam suasana kekerasan. Dalam hal ini memang orang tua di dalam membimbing, mendidik putra-putrinya baik laki maupun perempuan bisa lebih sebagai fasilitator dan juga motivator, memotivasi anak-anak menuju apa yang dicita-citakan atau diimpikan. Pendidikan dalam keluarga memang sebetulnya banyak keunggulan dibandingkan juga di pendidikan di luar keluarga ya. Misalnya perhatian bisa lebih individual, cocok anak lebih mandiri karena diberi kesempatan untuk bisa mandiri. Kemudian lebih kreatif juga cocok untuk anak berkebutuhan khusus. Karena anak berkebutuhan khusus perlu pendekatan-pendekatan yang lebih individual, jauh dari pergaulan negatif, siap untuk kehidupan nyata, ya, makanya tadi kurikulum kehidupan lebih ditekankan, dan kegiatan juga lebih fleksibel atau lebih dinamis. Nah, membimbing seperti ini, olahraga bersama, mungkin menggemari wayang, ya, dengan sopan santun, kemudian disiplin, mengatur kamarnya sendiri, menata tempat tidur, bisa laki-laki juga. Bukan hanya anak perempuan saja, tidur pada saatnya dan sebagainya. Inti bagaimana menghadapi anak perempuan maupun laki-laki, intinya adalah kreatif. Siap untuk menghadapi segala kemungkinan, dan saya kira juga bisa dikonsultasikan ke Halodoc ya, karena informasinya juga sangat lengkap, banyak sekali. Tapi intinya juga penuh ide-ide sendiri. Tidak mudah baper, tidak mudah angkat tangan, menyerah, karena cukup banyak orang tua saat ini menghadapi pandemi, mendidik anak-anak di dalam keluarga, akhirnya seolah-olah ini kan tugas sekolah. Kita harus menyadari bahwa pendidik yang pertama dan utama adalah tetap orang tua. Ciptakan lagu-lagu, bagaimana sekarang anak tergantung pada internet, ya mungkin ada puisi, ada lagu, ada lukisan, juga gadget. Ya, gadget ini juga ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Misalnya ini dibikin lagu, gadget ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Misalnya, jadi dengan nada-nada indah, rajin belajar juga. Intinya belajar berbagai hal pada putra-putri kita, mohon
dipadukan dengan unsur-unsur yang menyenangkan. Ada amusement hiburan, ada games permainan, warna-warni, selalu berpikir positif bahwa semua anak baik dan tidak ada diskriminasi, misalnya lebih dominan yang laki-laki atau dominan yang perempuan dan sebagainya. Badan segar, anak juga bergerak, semua bergerak bersama dan otomatis emosi juga akan lebih sehat. Juru-jitu menghadapi anak adalah komitmen kuat, kompak dengan pasangan. Ayah dan bunda menjadi model dari apa yang dilakukan nanti putra-putri tercinta. Peduli pada anak, terus belajar dan selalu kreatif. Artinya orang tua kreatif ya siap menjadi semacam artis serba bisa. Baik ayah maupun ibu bisa menyanyi. Baik ayah maupun ibu bisa mendongeng, bisa humor, mungkin trik-trik sulap, mungkin juga menjelaskan sebagai ilmuwan ya, misalnya bagaimana teori-teori fisika atau matematika atau biologi dan sebagainya, tapi tetap dalam bahasa anak. Kalau orang tua kreatif menghadapi anak-anak, anak-anak juga akan kreatif. Anak juga akan semakin terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, di mana saat ini memang era pandemi banyak terjadi kekerasan. Dan kadang-kadang kekerasan lebih diutamakan pada anak laki-laki. Dalam apa yang kami kumpulkan data lebih pada anak perempuan, laki-laki, kekerasan fisik, ya seolah anak laki seolah lebih kuat, lebih tahan banting, tapi kekerasan seksual walaupun juga anak laki-laki, tapi juga lebih dominan pada anak perempuan. Intinya semuanya berhak untuk mendapatkan perlindungan. Orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Zaman now, zaman sekarang, di mana tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada perbedaan, ikuti saja apa yang menjadi minat, apa yang menjadi kebutuhan, impian dari setiap anak masing-masing. Kita semua bisa terus belajar menjadi orang tua efektif. Prinsip pendidikan adalah contoh keteladanan dan suasana yang penuh kasih sayang. Mari kita tekadkan atau bulatkan tekad stop kekerasan dalam dunia pendidikan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, impian mereka adalah rumah yang ramah anak. Menuju ke arah idola Indonesia yang layak anak. Anak terlindungi, Indonesia maju. Mari kita serukan, baik anak laki maupun perempuan, tersenyumlah bahagia. Mereka bukan hanya cerdas atau ingin kreatif saja, mereka juga ingin menjadi bahagia bersama ayah dan bunda. Dan anak bahagia karena apa? Karena kita semua mendidik dengan kekuatan cinta atau dengan CINTA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kak Seta nih pemaparannya. Sungguh sangat inspiratif sekali dan juga tentu ini bisa jadi bekal untuk para ayah dan bunda yang hari ini sudah mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh Halodoc tentang perbedaan dari anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, tentunya juga sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebetulnya sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi kita pilih. Jadi memang dipilih beberapa saja karena kalau memang dijawab semuanya tidak akan beres. Ya, ayah, bunda, Kak Ferti, Kak Seta sampai nanti jam 6 sore. Mungkin bisa lanjut lagi sampai jam 10 malam kalau kita jawab semuanya. Jadi ini sudah kita pilih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ini ditujukan untuk Kak Ferti. Ini datang dari Kak Sinta Diana Pratiwi. Selamat siang, saya Sinta dari Bandung. Mau bertanya, agar anak mau untuk bercerita kepada orang tua tentang aktivitasnya, bagaimana cara orang tua untuk membangun komunikasi antara anak laki-laki dan perempuan, dan contohnya seperti apa? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Ferti dan nanti juga bisa ditambahkan oleh Kak Seto. Baik, izin pertama untuk menanggapi dari Bunda Sinta ya. Bagaimana untuk berkomunikasi dengan anak-anak? Pertama, kita perlu bangun rutinitas. Jadi komunikasi ini bukan saat ada masalah saja. Jadi bisa sering bangun pagi, mimpi apa tadi malam, terus kita mau ngapain hari ini. Kemudian kalau udah malam, kalau ada jam makan malam bersama, kita bisa diskusi. Jadi dimulailah dari kebiasaan orang tua dulu. Kemudian orang tua juga belajar ketika anak curhat, cerita,
tidak langsung ditanggapin, nggak langsung dinasehatin. Kadang tuh anak-anak cuma butuh didengerin aja atau kayak pujian. Kadang kita suka lupa ya, karena banyak harapan anakku pengen gini-gini. Jadi ketika dia cerita, kita langsung ketemu, aduh salah tuh. Sikap kamu salah, kamu nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau kita terlalu cepat koreksi, anak bisa males. Kemudian juga perhatikan kalau anak cerita sama mama, itu nggak perlu diceritain sama papa. Apalagi kalau untuk anak perempuan yang udah menjelang puber ya, usia SD akhir, SMP, SMA, itu kadang mereka punya rahasia privasi yang nggak suka kalau diceritain lagi. Kadang ada anak-anak yang komplain, aduh, saya udah cerita ke mama, tahu-tahu tante datang, tahu-tahu oma datang, kok pada tahu semua cerita saya. Jadi itu nggak nyaman banget. Jadi kode etik nggak cuma dari psikolog saja, tapi sebagai orang tua juga tahu bagaimana membuat anak merasa nyaman ketika anak berkomunikasi dengan kita. Demikian dulu, semoga bisa membantu. Tapi betul sekali sih ya Kak Farti, karena memang itu yang paling sering terjadi. Jadi nanti anaknya jadi kesel karena ya kumpul keluarga kok semua tahu. Tapi mungkin menambahkan boleh Kak Seto? Iya, memang kadang-kadang kita baru berbicara kalau sudah ada masalah ya. Nah, kita jadi pemadam kebakaran akhirnya sibuk sendiri, duh gimana. Kalau bisa memang di hulunya juga dibangun, artinya preventifnya. Biasakan ada semacam dialog keluarga atau rapat keluarga atau ngobrol keluarga, mungkin dibilang yuk kita ngobrak. Wah, bukan ngobrak-abrik ya. Ngobrol bareng keluarga gitu. Jadi dari hati ke hati, misalnya dimulai dengan keterbukaan ayah dan bunda dulu. Misalnya, nah sekarang ayah pengen tahu apa sih yang selama ini kalian anggap ayah salah? Misalnya, boleh. Nah nih ayah pegang buku, ayah catat deh. Tapi ayah nggak marah ya? Nggak marah kok gitu. Jadi dengan kebiasaan begitu, anak berani mengungkapkan. Misalnya, iya, aku tuh seneng ayah tuh pintar menjelaskan. Tapi kenapa sih ayah kok diskriminatif? Hanya adiknya yang perempuan saja diperhatikan. Kakak kok kurang. Kalau kakak tanya, ogah-ogahan. Tapi kalau adik jelasinnya jelas banget begitu. Ya memang kebanyakan dari kecil kan anak laki-laki lebih dekat ke ibu, anak perempuan lebih dekat ke ayah, ya kebanyakan begitu. Nah ini nggak boleh juga dilupakan. Tapi dengan cara begitu akhirnya terbuka komunikasi, anak berani berbicara. Dan memang ini juga dijamin oleh hak anak ya, dilindungi oleh undang-undang bahwa suara anak harus didengar karena hak berpartisipasi. Jadi dengan demikian akhirnya komunikasi menjadi lebih efektif karena sudah ada tradisinya, misalnya seminggu 2 kali, setiap hari Rabu dan Sabtu misalnya, atau apa saja seminggu sekali atau 2 kali. Pendek kata kebiasaan rapat keluarga atau dialog keluarga atau ngobrak tadi, mudah-mudahan akan memungkinkan komunikasinya menjadi lebih efektif lagi. Mungkin demikian tambahan saya untuk Bunda Sinta ya. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Farti dan juga Kak Seto, karena memang berarti untuk para ayah bunda yang mengikuti webinar kali ini, berarti bisa disimpulkan ya sebenarnya cara untuk supaya anak bisa ngobrol dengan orang tuanya jika memang sudah menjadi rutinitas terlebih dahulu dan bukan menjadi sebuah patokan anak perempuan dekatnya sama ayah aja, anak laki-laki dekatnya sama ibu aja. Karena itu kembali lagi ke kebiasaan yang dibangun di dalam keluarga tersebut. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua, ini datang dari Yurida. Ini pertanyaan yang ditujukan untuk Kak Seto. Nah, Kak Seto boleh bertanya, kapan kita boleh memulai membedakan mendidik anak laki-laki dan perempuan? Apa efeknya kalau kita telat melakukan perbedaan tersebut? Silahkan Kak Seto bisa dijawab. Iya, baik. Siapa tadi yang bertanya? Yurida. Siapa? Yurida. Ibu Nurida ya, Ibu Nurida. Ya, baik Ibu Nurida. Ya, sebetulnya yang paling penting adalah tadi komunikasi yang efektif antara orang tua dengan anak ya, anak masing-masing. Karena bagaimana juga sekarang ini mimpi setiap anak ini sudah saling bersilang satu sama lain begitu. Jadi apa ya? Tentu tanpa menekankan pada penyimpangan kepribadian dan sebagainya. Jadi bahwa misalnya saya ingin menjadi penyiar, saya ingin menjadi guru TK.
bahwa guru TK pun tetap maskulin. Guru TK pun tetap dengan suaranya yang menggema, menggelagar. Ya, ada beberapa guru TK atau pendongeng ya. Saya lihat ada beberapa kakak, ada Kak Agus, ada Kak Awam, ada Kak Bimo dan sebagainya di berbagai tempat ya. Itu ya tetap maskulin. Jadi kalau menyanyi juga dengan suara yang keras ya. Misalnya tepuk tangan di atas kepala, lompat-lompat misalnya. Tapi waktu mendongeng juga bisa lembut, bisa halus dan bisa komunikatif dengan anak-anak. Jadi dalam hal ini arahnya adalah sesuatu yang tentu menjadi model yang ada, tetapi model yang cukup mulai umum begitu. Bahwa ada anak laki-laki mau menjadi chef, ada anak laki-laki mau menjadi buka salon. Kita mengenal misalnya ya salah satu salon yang ada dominannya adalah laki-laki, chef juga yang ya dengan modelnya laki-laki juga tidak kalah dengan perempuan. Atau mungkin perempuan ingin menjadi polwan, ingin menjadi polisi wanita atau menjadi TNI, anggota TNI baik angkatan laut maupun angkatan darat atau angkatan udara, mau menjadi pilot dan sebagainya, bisa saja. Artinya yang paling penting adalah bahwa nanti arahnya adalah anak laki-laki akan menjadi ayah, anak perempuan menjadi ibu misalnya. Itu tetap bahwa ibu nanti juga akan hamil, akan melahirkan putra-putrinya, kemudian juga tetap bisa juga mengasuh keluarga, tetapi juga tetap bisa berprofesi, karena sekarang sudah banyak hal seperti itu yang tetap sukses sebagai ibu, tapi juga tetap cemerlang di dalam karirnya. Ibu yang menjadi presiden, ibu menjadi bupati, wali kota, dan sebagainya. Jadi intinya adalah dialog yang efektif, tanpa terlalu menekan imajinasi, mimpi-mimpi dari setiap anak-anak ini. Karena jangan sampai tadi terjadi pelanggaran hak anak atau mendiskriminasi karena dunia sudah berubah. Ibaratnya orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Jadi zaman sudah berubah, zaman penuh dengan tantangan dan sebagainya, luas sekali karir yang bisa dicapai oleh setiap anak. Sehingga apakah dia nanti melanjutkan ke perguruan tinggi, ya kita juga lihat sarjana-sarjana para dokter juga bisa dokter laki-laki maupun perempuan, psikolog juga bisa perempuan maupun laki-laki dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Ibu siapa tadi? Ibu Yurida. Ibu Nurida ya, baik, mohon izin. Baik. Demikian Mbak Mega. Sebetulnya kita bisa mendidik anak perempuan dan juga anak laki-laki tentunya dari dini dibedakan, tapi memang jangan sampai mengkotak-kotakan impian mereka. Ya, jadi memang biarkan betul. mereka berekspresi sepengennya mereka, seperti itu ya Kak Seto ya, sesuai apa yang mereka cita-citakan, yang penting Ya, tetap betul. tentunya bahwa anak perempuan kelak menjadi ibu dan anak laki-laki menjadi ayah, supaya mungkin figurnya itu tidak hilang ya, supaya mereka patokannya itu melihatnya perempuan jadi ibu, anak laki-laki jadi ayah. Karena kalau melihat pekerjaan atau mungkin profesi yang lain, karena sekarang profesi sudah tidak bisa dipatok hanya perempuan atau laki-laki saja. Jadi memang seperti itu para ayah dan bunda. Kalau tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Seto, yang paling penting adalah utamakan fokusnya anak perempuan menjadi ibu dan juga anak laki-laki menjadi ayah. Nah, ini pertanyaan yang ketiga, ini datang untuk Kak Verti. Ini ada Via yang datang dari Bandung. Nah, sekarang ini banyak nih Kak anak laki-laki atau anak perempuan yang kehilangan identitas gendernya. Misal laki-laki feminim atau sebaliknya. Apa penyebab dan bagaimana cara menghindari? Silakan dijawab Kak Verti. Baik, sorry tadi dengan Nia ya? Tadi dengan Via. Via, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau bicara mengenai identitas gender, seorang individu, anak itu sudah mulai mengetahui gendernya, itu di usia 18 bulan, dan itu akan berkembang sampai di usia 6 tahun. Jadi di sini kita bicara mengenai gender ya, bukan jenis kelamin aja laki-laki atau perempuan, tapi bagaimana dia itu secara dorongan, dia punya suatu sikap yang pengen dia tunjukkan, dan di situ dia ngetes apakah lingkungan menerima. Kalau menerima berarti ini perilaku yang benar, sesuai dengan genderku. Kalau ini enggak, berarti perilaku yang keliru. Kalau mengenai adanya penyimpangan, kenapa bisa berbeda ya sesuai dengan fitrahnya ya? Karena
tadi kita bahas anak ini kan secara biologis ya, dari strukturnya memang sudah diciptakan laki-laki dan perempuan. Namun tidak berhenti di situ. Perkembangan itu terus muncul melalui pola asuh lingkungan. Jadi penting sekali juga anak punya lingkungan yang mendukung. Jadi ada role modelnya. Sebagai anak perempuan bagaimana bersikap, sebagai anak laki-laki bagaimana bersikap. Jadi banyak juga faktor-faktor yang bisa dilihat ya, faktor kalau anak semakin gede itu faktor pertemanan, dari media sosialnya, tontonannya itu bisa mengubah persepsi seseorang. Tapi pada dasarnya apa yang anak lihat dari keluarga, inilah mama, papa, orang tua saya, atau orang-orang terdekat saya, itu sangat mempengaruhi cara pandang seorang anak mengenai identitas gendernya. Jadi harapannya di usia dini, 5 tahun pertama itu, kita banyak diskusi bersama anak. Nah, kamu nih laki-laki ya, kamu perempuan. Kita konfirmasi. Biasa anak perempuan suka princess loh. Kamu sukanya apa? Kenapa kalau nggak suka princess? Lalu sukanya yang lain, mungkin mainan superhero. Kenapa suka superhero? Jadi kita coba gali dulu, apa sih yang anak pikirkan? Karena seringkali sebenarnya anak tuh punya keinginan, punya ide, nggak disetujui. Jadi sakit hati. Sakit hati ini juga bisa menyebabkan dia nggak suka dengan salah satu gender, karena mungkin ada trauma pengalaman tidak menyenangkan. Panjang ya bahasanya ya. Jadi ini bisa dipertimbangkan lingkungannya, terutama bagaimana kita berkomunikasi, mengajak anak bertumbuh sesuai dengan kebutuhannya. Demikian dulu, semoga membantu. Terima kasih. Terima kasih sekali Kak Verti. Jadi memang mungkin kalau misalkan kita membahas tadi Kak Verti yang sudah jabarkan, ini juga berpengaruh untuk lingkungannya ya. Jadi mungkin kalau ada anak laki-laki yang sukanya boneka Barbie aja. Nah mungkin kalau sama lingkungannya dibiarkan, tidak ditanya, ya tidak dikonfirmasi, nah itu yang nanti memang secara jangka panjang malah jadi berdampak. Tapi kalau misalkan bisa dicegah, bisa ditanya oleh lingkungannya, bisa dikonfirmasi, atau mungkin ternyata dia sedang berimajinasi itu sebagai ibunya, nanti tinggal dihadiri sosok ayahnya juga itu ternyata bisa membantu. Seperti itu ya Kak Ferti ya. Nah mungkin Kak Seto juga bisa menambahkan, silahkan. Iya, betul sekali. Karena pada ini kan termasuk pendidikan seksualitas pada usia dini ya. Pertama, anak harus memahami identitas gendernya. Bahwa di dunia hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, jadi anak mulai tahu, kamu siapa? Kamu apa? Laki-laki kan, kakak laki-laki. Seperti siapa? Seperti ayah, seperti kakek, seperti paman. Mungkin siapa saja, itu polisi misalnya. Nah, adik apa? Perempuan seperti siapa? Seperti bunda, mungkin seperti nenek, atau seperti bibi, atau tante, atau seperti bu guru, ya, misalnya sudah mulai mengenal ada guru-guru yang mungkin dilihat dari gambar dan sebagainya. Nah, ini perlu difahami pada setiap anak, dan nanti kalau besar paling di ini kan kalau besar kamu menjadi bunda seperti bunda, kamu seperti ayah. Bahwa ayah itu bisa jadi apapun juga oke. Tapi anak melihat bahwa nantinya memang hanya ada dua itu, tidak bisa yang di tengah-tengah atau saling bersilang misalnya begitu. Jadi identitas itu juga. Kemudian mulai mengenal organ tubuhnya. Nama organ tubuhnya, kadang-kadang anak ini bisa ini kepala, ini hidung, ini pundak, dada, perut, nah lewat, ini paha. Lalu yang ini apa? Bingung akhirnya, nggak bisa. Padahal itu juga penting untuk memahami anak, melindungi dari berbagai pelecehan seksual atau kekerasan seksual dan sebagainya. Jadi anak juga mengenal organ tubuhnya. Nah, biasanya umumnya adalah istilah medis. Ini namanya kan, kalau kakak namanya penis. Kalau adik apa? Namanya vagina. Jelas diucapkan. Tidak dengan ini namanya burung. Nanti anak bingung. Itu burungnya Pak RT terbang. Nah, akhirnya bingung malah jadi kemana-mana jadinya. Jadi dengan cara demikian, anak tahu identitas seksualnya, bahwa laki-laki menjadi guru TK, laki-laki menjadi mungkin salon dan sebagainya, itu sah-sah saja. Tapi nantinya akan menjadi ayah dan kemudian yang perempuan menjadi bunda.
Jadi dengan penjelasan seperti itu, kemudian juga bimbingan bahwa pada masa awalnya mungkin ya perlu diikuti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Verti juga ya, bahwa misalnya anak-anak laki-laki ya lebih gerakan motorik kasar, lebih apa ya lompat-lompat dan sebagainya, gerakan-gerakannya lebih agresif. Nah seperti itu, seperti apa tokoh-tokoh misalnya apa sih yang tokoh-tokoh dalam dongeng yang lebih bisa terbang misalnya siapa? Siapa? Kalau di wayang Gatot Kaca, tapi mungkin jadi Power Ranger atau siapa yang lain gitu. Nah, kalau yang perempuan mungkin jadi seperti Putri Cinderella, Putri Salju, itu bisa saja bahwa ini menekankan pada unsur kelembutan, yang ini menekankan pada unsur agresif yang positif misalnya begitu. Tapi nanti berikutnya tetap ada bahwa maskulinitas tetap terbangun dari awalnya, feminitas juga terbangun dari awalnya, sehingga anak betul-betul mantap dengan kepribadiannya itu. Karena pengaruh itu memang 60% adalah lingkungan, 60% ke atas ya. Jadi lingkungan harus membentuknya dari awal dan tidak sampai terlambat. Mungkin itu sedikit tambahan saya, Kak Valen. Terima Terima kasih. kasih sekali Kak Seto dan juga Kak Verti. Jadi sudah jelas ya ayah bunda ternyata memang untuk supaya anak itu tidak salah mendeskripsikan dirinya, ternyata memang yang paling penting adalah dari keluarga, dari lingkungan, dan juga dari penjelasan kedua orang tuanya. Supaya mereka juga tidak bingung, karena namanya juga anak kecil ya, Kak Verti dan juga Kak Seto, sepertinya apapun yang dikasih tahu akan diserap. Jadi sebaiknya memang kalau bisa diberitahu sedini mungkin agar supaya mereka paham tentang identitas diri mereka dan juga tidak ada terjadi kedepannya nanti ada pelecehan seksual atau apapun itu yang berkaitan tentang kekerasan juga. Nah itu juga sekaligus merangkum jawaban ini karena tadi ada yang bertanya tentang bagaimana cara mengenalkan perbedaan gender pada anak. Tadi juga sudah dijawab oleh Kak Seto. Sekalian jadi tidak kita bacakan lagi pertanyaannya dari Ibu Ika. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan yang datang dari Destri Wulandari dan juga pertanyaan dari Ratkom. Nah, tapi memang pertanyaan ini agak serupa. Mereka bertanya tentang bagaimana cara mendidik anak laki-laki yang biasanya susah untuk nurut dengan ibunya. Biasanya anak laki-laki kalau dibilang jangan, malah dilakuin. Terus gimana caranya supaya anak laki-laki ini bisa lebih nurut dan bisa lebih memberikan empatinya? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Verti terlebih dahulu, lalu bisa dijawab juga oleh Kak Seto. Baik, bagaimana untuk berkomunikasi dengan anak laki-laki? Memang tantangan ya, apalagi kita sebagai perempuan kan kayaknya nggak pernah ngerasain tuh jadi anak laki-laki kayak apa. Jadi gimana sih berhadapan dengan anak laki-laki ini? Tadi kuncinya bisa diingat ya, anak laki-laki ini otak kanannya yang menonjol. Jadi kalau komunikasi dengan anak tuh dengan happy. Dengan bermain, ada medianya, sambil main monopoli kita cerita-cerita, sambil nanti bisa ilustrasiin kalau dia punya idola, suka Iron Man, suka Power Rangers ya, kita masuk lewat idolanya itu. Jadi kalau kita mau mengajak anak untuk punya satu aturan, pertama kita tetapkan dulu nih aturannya apa. Kemudian misalkan aturannya setiap main harus kita tidy up ya, harus merapikan. Kenapa? Dijelasin. Kalau nggak dirapikan nanti ada kendalanya apa. Kemudian kita bisa main, ayo Power Rangers sudah selesai mainnya, kita susun yuk. Jadi kita lewatnya memang kreativitas memicu anak. Kemudian juga berikan apresiasi. Apresiasi, pujian bahwa anak ini berhasil. Jadi beda kalau sama anak perempuan, mungkin kalau kita bicara formal gitu ya, anak bisa ngerti. Kalau anak cowok itu sering menguji orang tuanya, karena minat mainnya tuh tinggi kan. Apalagi ada perbedaan jenis kelamin, jadi dia kadang ngerasa pengen mencobai. Ini bunda marah nggak ya kalau aku kayak gini? Bunda marah nggak ya kalau aku kayak gitu? Kemudian kalau untuk empati juga, dengan anak itu bisa kuncinya adalah dengan bercerita. Jadi kita bisa lewat buku cerita, udah banyak banget buku-buku mengajarkan mengenai empati. Atau kalau kita kreatif, kita bikin cerita sendiri sesuai dengan usia ya. Jadi kalau anak usia dini kan empatinya ya bagaimana ketika orang lain menangis, apalagi kalau itu keluarga dekat, ya mungkin kita dengan bertanya, menenangkan, ditepuk pundaknya.
Selain dari bercerita, kemudian juga lewat bernyanyi. Kalau ada lagu-lagu bisa dipakai. Tadi juga Kak Seto sudah memberikan pada kita ya ide-ide lagu yang seru banget. Kemudian juga dengan dipraktekkan, di role play-kan. Jadi kita latihan. Misalkan mau ngajarin empati. Tadi tuh mama nangis loh, mama tuh sedih banget karena mama lagi sakit, tapi kamu malah suruh mama ini itu, malah kamu injak-injak mama, mama sakit banget. Lalu lain kali gimana ya? Jadi kita ajarin, kalau kamu pernah sakit kan, coba ya kalau kamu sakit, terus mama injak-injak, terus mama pukul, rasanya apa? Nggak enak banget kan? Nah, lain kali kalau ada orang lagi kesakitan, coba deh kamu rasain ya, dia tuh kenapa, terus tanya. Mungkin bisa komunikasi. Mama lagi sakit ya, aku bisa bantu apa? Nah, kadang juga kan anak laki-laki ini kan kemampuan verbalnya mungkin dia agak sulit mengungkapkan, tapi dia tuh lewat perilaku. Jadi kita ajarin dia, coba nanya, coba cerita. Oke, demikian dulu ya. Semoga bisa membantu. Mungkin dari Kak Seto bisa menambahkan. Iya, baik. Saya hanya ingat bagaimana ibu saya menghadapi anak yang bandelnya. Sampai sekarang belum pernah melihat saya bandelnya anak zaman now dengan bandel saya waktu kecil dulu. Saya bandel sekali, luar biasa, nggak bisa diem, naik ke atas sana, loncat-loncat, jatuh, kepala di bawah, bocor, dijahit. Makanya sampai sekarang pakai poni untuk nutupi jahitannya. Tapi ternyata ibu saya mempraktekkan sebetulnya apa yang kemudian menjadi teori-teori psikologi juga, bahwa energi berlebihan dari laki-laki ini, kan tadi lebih agresif, lebih banyak gerak dan sebagainya, motorik kasarnya lebih kuat, itu dibuang dengan cara yang tepat, begitu. Jadi misalnya dari mulai teriak, anak suka teriak malam-malam. Nah, boleh teriak, tapi besok pagi nanti kita adu teriak. Teriaknya misalnya dengan nyanyi atau mungkin bercerita menirukan apa, misalnya macan atau macam harimau yang keras, wow, misalnya gitu. Nah, kalau teriak nyanyi dibuang dengan energi, misalnya nyanyi lagu ini burung kutilang kan ada trilili lili lili lili, lebih keras lagi. Nah, itu kan juga memperkuat paru-parunya tapi juga kemampuan menyanyinya dan sebagainya. Atau mungkin dengan lompat-lompat, yuk adu. Dalam hal ini memang peran ayah harus kuat juga. Ayo adu dengan ayah kamu, supaya energinya terbuang dengan cara yang tepat dan anak merasa bahwa itu dihargai, gerakan-gerakan ledakan-ledakannya. Tadi kan Ibu Berti sudah mengatakan bahwa otak kanannya kuat, kreatif ya. Memang kreatif, lebih usil, lebih jahil, lebih punya ide-ide mau ngerecokin ibunya dan sebagainya. Nah, kreativitas ini yang dihargai dengan acungan jempol. Aduh, kamu kreatif ya ternyata, bagus. Kalau begitu yuk kita bikin ide-ide begini dan sebagainya. Ya, ini misalnya sebagai contoh saja, ruangan ini ide kreatif dari cucu ya, yang senangannya berantakan segala macam, tapi ya kemudian mencoret-coret, mengatur, memesan apa sesuai dengan coretan dia dan sebagainya. Coretan di belakang ini coretan bersama ya, bahwa akhirnya menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi positif, dari negatif menjadi positif. Jadi bagaimana kita juga jangan kalah kreatif dengan anak, kreatif untuk menyalurkan, membuang energi yang berlebihan tadi. Kan ini ibarat magma gunung berapi kan. Kalau ditutup akan terjadi ledakan. Maka dibuang, disalurkan aja magma itu menjadi asap dari gunung berapi tadi. Nah, disalurkan dalam bentuk tadi gerakan-gerakan, teriakan, kemudian apa mungkin juga ekspresi apa ide-ide yang dikeluarkan dan sebagainya, ini menjadi sesuatu yang positif begitu. Karena dengan cara tadi kan ada unsur apa role play tadi ya, itu benar dipraktekkan. Jadi dibicarakan tapi dipraktekkan. Dibicarakan, nah menurut kamu apa? Jadi jangan langsung di counter. Saya selalu menganjurkan, jangan mimpi punya anak penurut. Kita akan frustrasi. Anak-anak sekarang kan sedang puncak-puncaknya kreatif kan. Tapi mimpi punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Bahwa di dalam menyelesaikan permasalahan itu kita kerjasama. Kerjasamanya melalui apa? Ya melalui komunikasi dalam tadi ngobrol bareng keluarga atau ngobrak ya, kemudian apa rapat keluarga, dialog keluarga dan sebagainya, sehingga akhirnya nyambung
Karena sekarang problemnya adalah kurang adanya komunikasi dalam keluarga. Apalagi di era pandemi, kadang-kadang ayah maupun bunda, khususnya bunda ini lebih banyak baper ya. Aduh, anak gue gini, aduh ini capek, ini nggak ngerti pelajaran dan sebagainya. Padahal belajar itu harus diarahkan kepada belajar kehidupan, bukan sekedar akademik saja. Karena ini yang akhirnya membuat anak stres dan kemudian ya sama-sama sering terjadi perang dunia di dalam keluarga sekarang ini. Mungkin itu yang bisa sedikit saya tambahkan. Terima kasih. Kak Terima Valen. kasih sekali Kak Seto, jawabannya juga sangat melegakan ya, karena memang ini yang jadi permasalahannya ibu-ibu ketika punya anak laki-laki. Karena mungkin anak laki-lakinya nggak bisa dikasih tahu karena tenaganya luapannya tadi itu nggak pada waktunya ternyata ya. Mungkin kalau misalkan bisa diajakin olahraga dulu pagi-pagi sambil dikasih tahu. Eh, Biasanya anak laki-laki kan mungkin nggak mau belajar huruf ya, susah gitu nggak kayak anak perempuan. Mungkin anak laki-lakinya bisa diajakin teriak-teriak sambil belajar huruf A, B, C supaya mereka bisa sekalian belajar tapi mengeluarkan tenaga seperti yang tadi Kak Seto contohkan seperti itu. Kalau gitu juga terima kasih sekali Kak Verti dan juga Kak Seto sudah memberikan pembelajaran yang sangat bermanfaat sekali hari ini. Ini jadi bekal untuk saya juga karena anak aku umurnya 2 tahun. Jadi bisa sekalian aku pelajari dan juga aku terapkan. Terima kasih sekali untuk Kak Verti dan juga Kak Seto pastinya sehat-sehat terus ya. Ya, Dan semoga amin. saja nanti Amin. ketemu di acara selanjutnya atau mungkin di titik selanjutnya ya. Terima kasih sekali Kak Verti dan juga Kak Seto. Sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Kak Verdi Sari Puspasari. Dan juga tentunya untuk ayah bunda dan juga seluruh peserta webinar hari ini. Tadi kan kita juga sudah mendapatkan bekal yang sangat banyak ya. Berasa kuliah lagi enggak? Nah kalau misalkan udah berasa kuliah lagi berarti sekarang waktunya kita kuis. Kalau kuliah kan ada kuis ya dan juga dapat nilai pasti dari dosennya. Nah kalau sekarang kita mau udah beres kuliah, kita mau kuis dan pasti juga akan mendapatkan hadiah. Jadi Valen punya hadiah voucher belanja Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi siap-siap yang mau belanja, apalagi ini udah di akhir bulan terus pengen belanja banyak, tapi pengennya dapatnya harganya yang murah, meriah, yang bikin bundanya senang. Nah, tenang ya, tinggal menjawab pertanyaan ini. Valen akan memberikan waktu kurang lebih selama 1 menit. Jadi nanti teman-teman atau ayah bunda dan juga seluruh peserta webinar bisa langsung ngetik nih jawabannya apa, sama nanti Valen akan memberitahukan informasi yang lain. Nah, pertanyaannya pertama, boleh nih lebih siap ya, mungkin ayah bunda dan juga semua peserta webinar bisa di keypad masing-masing, entah itu di gadget handphonenya atau mungkin di laptopnya, tapi siapkan saja di kolom komentar ya. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan 3 perbedaan anak laki-laki dan perempuan yang tadi disebutkan oleh Kak Verti. Silahkan langsung dijawab 3 ya, 3 perbedaan anak laki-laki dan perempuan yang tadi disebutkan oleh Kak Verti. Yang menjawab paling pertama, dia yang akan menjadi pemenang, tapi kalau jawabannya benar ya, jadi pastikan jawabannya juga harus benar. Dan tentunya juga sekaligus mengingatkan, nanti kita juga akan ada hadiah untuk review Instagram. Jadi pastikan langsung di-follow terlebih dahulu dan juga nanti di-mention ke Instagramnya @halodoc dan juga di Instagramnya bdgcom_unity dan juga nanti bisa langsung di-mention juga ke narasumber-narasumber kita. Nanti bisa di-mention ke Instagramnya Kak Verti di Verti_Sari dan juga bisa di-mention juga di Kak Seto Sahabat Anak. Nah, nanti bisa di-mention. Kalau mau di-mention ke Instagramnya Valen di @megavalentina juga boleh ya. Nah, apakah sekarang kita sudah menemukan pemenang dari jawaban pertama? Jadi nanti akan aku bacakan pemenangnya. Sambil menunggu untuk keputusan dari tim kita. Jadi memang yang pertama ya, yang paling bisa menjawab, itu nanti akan mendapatkan Rp100.000 untuk voucher belanja. Nah, tidak cuma itu saja, nanti kita juga akan ada kompor listrik. Jadi siap-siap pokoknya untuk ayah bunda semua peserta webinar hari ini dan juga seluruh teman-teman dari komunitas, pastikan kalau tangannya ada di layar dan langsung ketik jawabannya secepat mungkin ya. Tapi cepat dan benar. Sudah berasa kayak kuis
kuliah ya. Nah, coba apakah sudah menemukan jawaban yang paling tepat? Sudah ya, coba boleh di-share. Aku akan langsung mengumumkan. Jadi untuk pertanyaan pertama, ini ternyata dimenangkan oleh akun Darojati Abdi. Laki-laki lebih aktif, kurang sensitif, lebih mudah marah, cepat bosan terhadap mainan, pandangan sempit ke depan, kurang tertarik, suara lembut, dan nyanyian. Persepsi warna terbatas pada spektrum warna biru. Untuk perempuan lebih tenang, lebih sensitif, mudah menangis, menyukai mainan lembut dan bisa dipeluk, suka bermain dengan satu mainan dalam waktu lama, pandangan lebar ke samping, sensitif terhadap suara keras, dan persepsi warna lebih panjang. Ini komplit sekali ya, hebat sekali, luar biasa. Aku curiga loh, sepertinya Kak Darujati ini udah tahu pertanyaannya. Katanya kayaknya udah bikin sup-supnya sepertinya ya. Terima kasih loh untuk jawabannya dari Darujati Abdi ya. Selamat mendapatkan Rp100.000 untuk voucher belanja. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siap-siap lagi yang belum menang tentunya. Nanti untuk Kak Darujati Abdi sekarang tidak perlu menjawab lagi karena kalaupun menjawab dan benar kita akan memberikan kesempatannya kepada peserta yang lain. Jadi bisa istirahat saja melihat keramaian yang terjadi di kolom komentar ya. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan sebutkan 3 perbedaan cara mendidik anak laki-laki dan perempuan yang tadi dijabarkan oleh Kak Seto. Waktunya dimulai dari sekarang. Sambil menunggu jawaban dari peserta, aku juga ingatkan lagi ya, pokoknya jangan lupa nanti untuk ikutan kuis selanjutnya yang nanti akan diumumkan di Instagramnya BDG_Unity. Pastikan teman-teman nanti bisa review acara hari ini, bisa di-post di akun Instagramnya teman-teman masing-masing, dan di-mention ke @halodoc dan juga di-mention ke @bdg_unity, karena bisa mendapatkan ada 2 voucher dan juga 1 smartwatch. Jadi pastikan langsung di-post nanti setelah event ini berakhir ya. Dan tentunya juga kita sambil mengucapkan terima kasih kepada community partners kita hari ini, yang hari ini juga pasti sekarang lagi ngetik-ngetik jawabannya, yang paling lengkap ya Mams ya. Ada Modern Moms BDG, Insta Baby BDG, Komunitas Baby Bandung, Produktif Mom BDG, PVJ Baby Waras, Kip Waras, terus juga Forum Muslimah Indonesia, Hijabers Community Bandung, Mamas Bandung, dan juga blogger-vlogger Hyepo, dan juga Home Decor _BDG, dan juga Jabarpreneur. Nah, sekarang kita sudah menemukan jawabannya. Dan ini adalah jawaban yang paling lengkap juga sepertinya ya. Ini datang dari Fauziah Pasaribu. Ini walaupun singkat tapi jelas dan juga padat ya. Ini tidak memakan waktu banyak tapi cukup menjabarkan semuanya. Jawabannya adalah etika, estetika, dan juga iptek. Nah, keren ya. Terima kasih untuk jawabannya Fauziah Pasaribu sudah menjawab dengan lengkap dengan waktu sesingkat-singkatnya gitu ya. 3 kata tapi bisa menjabarkan semuanya. Hebat sekali, terima kasih dan selamat bisa mendapatkan voucher. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan ketiga. Ini hadiahnya masih sama, ada voucher Rp100.000 untuk belanja. Dan untuk pertanyaannya, siap-siap lagi ya ayah bunda. Coba tangannya udah di keypad masing-masing. Sebutkan 3 insight positif yang didapatkan dari tema kali ini untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari dalam mengurus anak. Silahkan, waktunya dari sekarang. Nah juga sambil kita mengucapkan terima kasih ya untuk media partner kita hari ini ada Raka FM Bandung, Para Muda Radio, Rama FM Bandung, Ayo Bandung _official, eventbandung.id, dan juga Point Lab Coworking Space juga. Dan tentunya pendukung acara hari ini juga official radio partner dari B-Radio 956 FM, radionya Perempuan Bandung. Dan tentunya kita juga berterima kasih untuk penyelenggara acara hari ini juga kepada Halodoc ya, karena sudah memberikan masukan yang banyak sekali hari ini, pembelajaran yang banyak yang diterapkan oleh Kak Verti dan juga Seto, dan tentunya persembahan dari Halodoc, terima kasih sekali. Dan sekarang kita sudah menemukan jawaban dari yang ketiga. Coba ya, deg-degan gak nih? Siapa yang ada jawabannya yang ada di handphone aku? Selamat untuk Ami Fatihah. Karena untuk rangkuman hari ini adalah orang tua harus kreatif, komunikasi menjadi kunci, dan hargai suara anak. Yeay!
Jawabannya ini juga aku sangat suka sekali, jawabannya bagus sekali. Selamat ya buat Kak Ami. Dan selanjutnya, ayo nih Bunda yang mau kompor listrik, mana suaranya? Yang ayahnya juga mungkin pengen ngadoin kompor listrik, cuman kalau beli budget ya jadi ya gimana ya? Mending jawab aja pertanyaan yang ini karena bisa mendapatkan kompor listrik ya. Ini pertanyaan bisa langsung dijawab karena ini pertanyaannya sangat gampang. Jadi tolong dipersiapkan sebaik mungkin ya. Pertanyaannya adalah, Halodoc sebagai aplikasi kesehatan online terlengkap. Sebutkan 3 layanan apa saja yang bisa dilakukan di aplikasi Halodoc. Silahkan, 3 ya, 3 fasilitas yang bisa dilakukan di aplikasi Halodoc. Dan akan mendapatkan hadiah kompor listrik. Ini paling asik sih ya, pertanyaannya paling gampang. Terus hadiahnya juga bagus banget. Bikin ibu senang, ayah senang, anak juga senang ya, karena ibunya jadi semangat masak. Akhirnya anak juga bisa makan dengan lahap tanpa makanan yang penuh dengan MSG. Jadi udah paling terbaik banget sih ya. Jadi ayo yang belum jawab silahkan langsung jawab. Halodoc sebagai aplikasi kesehatan online terlengkap. Sebutkan 3 layanan apa saja yang bisa dilakukan di aplikasi Halodoc. Dan sekarang kita akan mengetahui siapa yang bisa menjawab dengan baik dan benar. Udah ada loh di Valen loh. Ini sekedar informasi aja ya, Ayah Bunda dan juga seluruh peserta webinar. Ini yang memilih adalah tim dari event organizer kali ini, dari BDG_com_unity. Jadi jangan sampai nanti beres dari sini Instagram Valen yang kena teror, atau DM Valen penuh, ditanyain sama Mams, kenapa bukan aku yang menang ya. Ini selamat untuk Angga KD yang bisa menjawab dengan chat dokter, toko kesehatan, buat janji dengan RS dan juga tes lab. Malah jawabnya 4. Yeay! Selamat! Angga KD bisa mendapatkan 1 buah kompor listrik ya. Bisa buat ayah Angganya, bisa buat ibunda tercintanya juga. Pokoknya bisa dipergunakan di rumah tentunya ya. Sangat bermanfaat. Terima kasih sekali. Halo dok. Dan tentunya juga pemenang ini bisa langsung menghubungi admin, bisa menghubungi Kak Diva di nomor 0878 2266 0014, atau bisa lihat di grup WhatsApp kita, atau bisa juga nih nanti akan ditulis di kolom komentar oleh tim teknisi kita juga, supaya nanti bisa langsung menghubungi admin Kak Diva, dan tentunya yang menghubungi yang menang ya. Kalau misalkan nggak menang terus menghubungi, kita ada catatannya, jadi tidak mungkin juga bisa, Bunda. Takutnya dia Bunda yang kreatif, aku kali yang menang. Nanti Kak Divanya bingung ya kalau di chatnya sama banyak ya. Dan tentunya kita juga masih punya hadiah smartwatch dan juga 2 voucher belanja juga. Jadi pastiin seluruh ayah bunda dan juga peserta webinar kali ini bisa langsung review acara hari ini dan juga bisa share di Instagramnya teman-teman. Jangan lupa di mention dan juga di tag dan di follow juga terlebih dahulu di @halodoc sebagai penyelenggara acara hari ini, dan juga BDG Community sebagai event partner hari ini, dan juga nanti untuk pengumumannya akan diumumkan di akun Instagramnya BDG_Unity. Dan juga terima kasih untuk official radio partner kali ini dari B Radio 956 FM, radionya perempuan Bandung. Jadi kalau misalkan Mams ngerasa butuh teman perempuan, dengerinnya radio perempuan aja ya. Dengerin aku siaran juga. Sekalian ya, dengerinnya program aku aja. Kalau gitu juga kita mengucapkan terima kasih juga tentunya untuk community partners kita dari Modern Mom BDG, Insta Baby BDG, Komunitas Baby Bandung, Produktif Mom BDG, PVJ Baby Wears, dan juga Kipwaras, Forum Muslimah Indonesia, Hijabers Community Bandung, dan juga Mas Bandung, blogger vlogger Yepo, terus juga ada Home Decor _ Bandung, dan juga Jabarpreneur. Untuk media partner, terima kasih untuk Raka FM Bandung, Para Muda Radio, Rama FM Bandung, Ayo Bandung _official, eventbandung.id, dan juga Point Lab Co-working Space. Kalau kita Mega Valentine pamit, terima kasih sekali untuk acara hari ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat, dan tentunya sampai bertemu di event selanjutnya. Mega Valentine pamit, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.